dirubah ya. Ya, oke. Nggak bisa rekam ini. Terima kasih, Nak. Sudah saya rekam. Oh, udah. Sudah saya rekam. Ya, oke. Wow. Perbedaan antara wudu dan tayamum. Pada tahun keempat Hijriah juga meninggal Zainab, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga meninggal Abu Salamah, yaitu anak dari pamannya, merupakan saudara susuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ketika dirahmati Allah, materi kita di awal semester 2 ini, saya tulis dulu. Yaitu As-sanatul khamisatu minal hijrah, tahun ke-5 Hijriah, pelajaran ke-15. Kalau ada yang bawa buku, halaman 31 ya. Di buku online, Buku online. Ya. Laswah Nurul Yakin. Kalau ada gitu. Satu, fisati minal hijrah hadasat ghazwatu Dumatil Jandal. Pada tahun ke-5 Hijriah terjadilah perang Dumatul Jandal. Tetapi tidak sampai terjadi pertempuran. Jadi sudah saling menyiapkan peperangan, sudah saling hampir perang, tetapi kemudian tidak sampai terjadi pertempuran. Li'annahu haraba man fiha, karena orang-orang yang daerah Dumatul Jandal itu haraba, lari karena kedatangan orang-orang Islam. Wa taraku masyatahum, mereka meninggalkan harta benda mereka. Wa ghanimahal muslimuna, orang-orang Islam kemudian menjadikannya sebagai ghanim untuk pertahanan tentara umat Islam. Jadi yang pertama terjadi perang Dumatul Jandal. Yang kedua ini terjadi juga perang Bani Mustalik, ya. Ini yang mungkin perlu cermati ya. Jadi perang Bani Mustalik pada tahun ke-5 Hijriah. Sama Aidan Ghazwatul Muraisi. Perang Dumatil Jandal ini adalah merupakan julukan bagi Juzaimah bin Sa'ad. Perang Dumatil Jandal ini juga disebut perang Muraisi. Para santri, pada perang Dumatil Jandal ini, Dumatul Jandal, mohon maaf, pada perang Bani Mustalik, alladzina tajamma'u limuharabatil muslimin. Mereka berkumpul dan bersepakat untuk menyerang umat Islam. Jadi Bani Mustalik berkumpul dan bersepakat untuk menyerang umat Islam. Karena ada makar, karena ada rencana menyerang umat Islam, maka Nabi Muhammad dan bala tentaranya terlebih dahulu menyerang mereka. Kharaja ilaihimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jam'in katsirin. Rasul dan para sahabat yang jumlahnya sangat banyak mendatangi mereka terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar menyerang umat Islam. Jadi mereka baru berencana akan menyerang umat Islam setelah Rasulullah dan para tentara Islam ini mengerti dan para sahabat ini mengerti akan diserang.
sebelum mereka memang benar-benar siap diserang terlebih, karena umat Islam saat itu sudah mempunyai persiapan yang lebih daripada Bani Mustalik. Bani Mustalik baru berencana, tetapi umat Islam sudah mempunyai tentara. Mereka mungkin masih persiapan fisiknya, ya, persiapan senjatanya, persiapan strateginya. Nah, sebelum mereka benar-benar siap, umat Islam menyerang terlebih dahulu. Fa'asobahum, maka kemudian Rasul dan para sahabat menyerang mereka. Wasabal muslimuna nisa'ahum. Oke. Kemudian Rasul dan para umat Islam menahan karena mereka diserang, kemudian mereka kacau balau, tidak dapat mempertahankan diri. Mereka kaget karena baru mau menyerang, ternyata sudah lebih dahulu. Maka umat Islam dapat mengalahkan mereka dan kemudian menahan nisa'ahum warijalahum, menahan para lelaki mereka, wa dzurriyyatahum, dan anak cucu mereka, amwalahum, harta mereka. Secara menyeluruh mereka sudah kemudian dikuasai umat Islam. Jadi awalnya mereka ingin menyerang, sebelum persiapannya matang, maka umat Islam menyerang terlebih dahulu dan dapat mengalahkan mereka, sehingga perempuan-perempuannya, laki-lakinya, hartanya, anak cucunya, semuanya dapat dikuasai umat Islam. Waqatalu minhum asyrah, dari mereka terbunuh sebanyak 10 orang. Dan yang lainnya wasarruhum jami'ahum, yang lainnya ditawan oleh umat Islam. Ada hal yang sangat penting lagi di perang Bani Mustalik ini, anak-anak, yaitu materi yang keempat. Tolong Mas Zaidan, mic-nya dimatikan dulu, nak. Wakana minal asra, ada di antara salah satu tawanan. Coba dia. Mic-nya dimatikan dulu. Oke, terima kasih Mas Andika. Ada di antara salah satu tawanan, ada yang bernama Barroh, yaitu anak kepala suku dari mereka, bintu Roisihim. Jadi di antara tawanan itu ada namanya Barroh, di mana Barroh ini merupakan anak dari kepala suku mereka, yaitu Bani Mustalik. Fatazawwajaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sammaha Juwairiyah. Kemudian Rasul menikahi Barroh tersebut dan kemudian diganti namanya menjadi Juwairiyah. Jadi misalkan Mas Huda, ya, memimpin sebuah pertempuran, atau kalau zaman sekarang nggak bertempur lah, berdakwah lah Mas Huda di pelosok Kalimantan misalkan, ya, Mas Huda ya, atau Mas Zaidan ini. Nah, untuk melancarkan dakwah, Mas Huda di sana bertemu dengan suku-suku, ya. Boleh Mas Huda kemudian dalam rangka melancarkan dakwah menikahi anak dari kepala suku misalkan. Sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi Barroh, anak kepala suku Bani Mustalik. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Barroh yang kemudian diganti namanya menjadi Juwairiyah, aslamu jami'uhum. Jadi falamma sami'a Banu Mustalik
bidzalik, ketika orang-orang Bani Mustalik itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi anak perempuan kepala suku mereka, maka mereka semuanya masuk Islam. Aslamu jami'uhum wasaru aunan lil muslimina, dan menjadi kekuatan, menjadi amunisi baru bagi tentara muslim Bani Mustalik ini. Ba'da an kanu a'da'ahum, yang sebelumnya Bani Mustalik memusuhi umat Islam. Jadi awalnya memusuhi, setelah mengetahui anak kepala suku mereka dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka semua mau masuk Islam. Maka seperti yang Ustadz contohkan tadi, misalkan Mas Huda ke Kalimantan berdakwah, supaya berhasil dakwahnya bisa menikahi anak kepala suku mereka. Ya Mas Huda ya? Iya, dalam rangka melancarkan. Mas Huda. Jangan lupa undangannya Mas Huda ya. Iya, tak. Menikahi kepala suku. Enggak, tak. Enggak ya. Ternyata Pak Ahmad juga jadi santri. Iya. Loh, Falah itu sering diskusi sirah juga akhirnya. Ya baik. Jadi dalam rangka nikahnya Nabi menikahi Barrah, anak kepala suku Bani Mustalik ini adalah dalam rangka lancarnya dakwah Nabi Muhammad SAW menyiarkan ajaran agama Islam. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW berdakwah dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, dengan cara lisan, termasuk diantaranya yaitu menikahi anak kepala suku mereka supaya mereka tertarik terhadap ajaran agama Islam. Ada ikatan emosional antara Nabi Muhammad SAW khususnya, umat Islam pada umumnya dengan suku mereka, ya, dengan suku mereka. Mas Zaidan, anak kepala suku tadi namanya siapa, nak? Mas Zaidan. Namanya adalah Barroh. Barroh, ya. Kemudian diganti menjadi siapa, Mas Huda? Tadi namanya maaf. Juwairiyah. Juwairiyah, ya, Juwairiyah. Nah, itu adalah anak kepala suku Bani Mustalik, ya. Bani Mustalik itu siapa ke Bani Mustalik? Aduh. Halo? 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 Tat? Mendung paling hujan di LH. Ya, hujan kayaknya. Yang rumahnya deket LH hujan, Bo. Enggak, tapi di sini malah kayak mau banjir. Malak kono dan tamal. Oh, Ustaz wis on. Iya. Jaringan ya, Alhamdulillah ini iya jaringannya sempat terputus, nak. Mendung aja di sini. Di tempatnya Mas Huda hujan kah? Iya. Enggak, Tat.
Rumahku Belum, hujan. masih Cok. mendung. Rumahku hujan, Tat. Ini bahkan sampai hampir banjir. Yang mana? Siapa? Rumah yang mana? Gunung Anyar. Gunung Anyar. Oh, RSN kah? Ya. Sebelum UPN. Sebelum UPN. Sebelahnya UPN, Tat. Oh, sebelahnya. Kemarin Ustaz ke sana juga kehujanan. Sampai ujung mentok timur. Ustaz. Terus ke kanan. Sepi juga ya Mas Gava ya sana timur sampai mentok sana tuh. Iya, Tat. Menyusuri kali. Nah. Kalau Mas Zaid dan rumah daerah mana, Nak? Daerah Beratang, Tat. Oh, Beratang. Ustaz sering ke Beratang di Pasar Burung. Iya. Kalau Mas sudah daerah mana, Nak? Daerah Kenjeran, Tat, dekat pantai. Kenjeran mana? Kenjeran, apa namanya? Kenjeran Surabaya Timur, Tat, pokoknya, Tat. Inti ini loh. Wow. Maksudnya iya, Ustaz tahu, Ustaz rumahnya di Kenjeran maksud saya. Nah, sudah Kenjerannya mana? Gading Pantai, Tat, Lebak Timur. Oh, Gading Pantai. Iya, Ustaz di Kenjeran jembatan Surabaya itu dekatnya. Oh, ya, Tat. Iya, berarti Kenjerannya dekat Ustaz ya. Pas Ustaz itu kayak kampung Kenjeran. Loh, Ustaz ke Pasar Burung ngapain, Tat? Beli pakan, Tat? Atau apa, Tat? Iya, kan kadang beli ikan itu anaknya Ustaz. Ustaz kan suka pelihara murai, kadang lovebird. Loh, Kalau saya suka ya saya beli iguana juga di situ tadi. Oh ya, Mas Yuda. Mas Iya, Zaidan punya apa? Peliharaan apa? dulu ada kucing tapi sekarang sudah enggak karena dulu sempat alergi bulu kucing terus enggak pelihara lagi. Oh, ya. Kalau kucing itu kadang baunya ya, kotorannya itu loh. Iya sih, Tat. Tapi kalau ngerawatnya bener kayak enggak itu. Iya, ya harus rajin bersihkan ya. Mandikan juga, kalau nggak rajin mandikan kutunya itu, kemudian gatal-gatal dia kadang. Kalau Ustadz senangnya ayam, burung, begitu ikan, ya dan anaknya Ustadz suka ikan-ikan. Kalau aku ikan itu nggak pasti seneng, karena cuman kayak dalam air gitu loh. Kan nggak bisa dielus. Berat terus. Seakan kayak depan itu bergerak begitu, dan suara alamnya, gemericik airnya itu yang bagus. Nuansa. Fahri, kok WA-nya seperti ini, Fahri? Astagfirullah. Kalau katanya Huda, semua orang tuh punya peliharaan, terutama laki-laki. Loh, saya nggak bilang gitu loh. Ada screenshotan. Astagfirullah, ngarangnya itu loh. Aku ada screenshot. Nah. Iya, kan semua orang punya piaraan, minimal tikus atau enggak semut. Enggak, kamu maksud itu bukan itu. Nyamuk. Iya. Oke. Ya kadang sindiran guyonan itu perlu, cuma enggak terlalu. Apa-apa. Mas Zaidan juga punya peliharaan dulu ya. Mas Yuda, yang lain juga. Yang di rumah ini burung murai 1, lovebird ada 2, sama itu loh, Huda punya lovebird. Iya, lovebird. Saya kayaknya enggak passion di burung. Sudah 10 kali lebih burung saya meninggal. Itu enggak burung. Saya juga dulu sering beli burung pelihara, tapi sudah mati semua. Yang lainnya itu kabur. Yang satunya kabur. Ya, yang satunya saya sering kabur, entah kenapa. Tapi dijadiin merpati,
dijadiin merpati bakar, Tat. Buat ini di pangan putih What? loh. Dulu pas kecil. What do you mean merpati bakar? Niat Ha? ngingu apa niat bawa bakar seding. Heran aku. Bukan, itu aku. Terus apa? Temannya bapakku yo. Bola, pokoknya Irwan. dijadiin merpati bakar. Indra. Loh, Loh. loh. Nah loh, Ning sampingku bapakku kalau loh enggak yo. terlalu Ayo kan. Ura kowe. Ayah. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak materi kita tentang Bani Mustalik, kemudian Jumatul Jandal, dakwah Nabi, ya. Oh ya, kalau ada yang mau e-booknya ulasan ulul yakin yang sudah terjemahan, WA aku ya. Minta dong. Perintahnya kan WA. Kan bisa di sini juga kan? Anak WA. Ya. Oke. Cepet. Ih, kenapa sih taksbarku ini? Ih, what's wrong with you, ah? Ya, oke, para santri yang dirahmati Allah. Ada yang ditanyakan? Enggak, Silakan Ustaz. anak-anak. Oke, diingat-ingat ya, tadi Baroh adalah anak kepala suku yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, yang kemudian diberi nama, diganti namanya menjadi Juwairiyah. Juwairiyah yang asalnya Baroh ini adalah anak kepala suku Bani Mustalik. Pada tahun ke-5 Hijriah terjadi juga perang Jumatil Jandal. Tetapi tidak sampai terjadi pertempuran karena mereka sudah melarikan diri terlebih dahulu, kabur. Ya, karena takut dengan kekuatan umat Islam, dengan spirit dan motivasi umat Islam yang cita-cita tertingginya mati syahid. Ustadz, itu perang Jumatil Jandalnya itu berapa? Tahun berapa? Tahun ke-5 Hijriah sama. Jadi ini membicarakan tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 Hijriah. Iya. Iya. Dilihat di materi bab ke-15 halaman 31 dari Khulasah Nurul Yakin. Kalau yang belum kalau yang udah terjemahan ini. Iya ya, kalau yang udah terjemahan minta saya. Minta Dan. Kan siapa? Zaidan atau Huda? Aku kirim di grup aja nih. Oke. Punya terjemahan Zaidan. Punya, Tat. Aku habis cari-cari di Google sampai malam-malam. Iya, Tat. Cari-cari Iya. terus nemunya yang enggak lisensi. Woi, parah lu. Nek nge-crack, nek aplikasi Ruang Guru nge-crack itu barokah nggak sih ilmu nih? Entahlah itu membingungkan. Karena kita apa Mas Zaidan? Ya ilegal, Tat. Oh ilegal. Lebih baik, lebih aman yang legal saja ya. Kalau yang legal bayar, Tat. Karena kita kira hore. Ya di Brainly lah, gratis. Yang lebih Kata baik siapa sekarang? ya yang legal. Bayar berapa sih? Palingnya juga nggak mahal kan? 1 juta, Tat. 1 juta. Iya, Tat. Harus langganan Scribet. Oh, 1 juta ya, Tat. Ya Allah, kan 1 juta, Tat. Scribet jarang download aja. Use golek sing nge-crack ae lah. Iki lek crack lah podoe koyo nyuri ngono. iya. Aplikasi ilegal. Malah aku Tapi yang edit aslinya pakai itu aplikasi bajakan ae santai. Malah mahal. 1 juta, ya Allah. Alah aplikasi exam browser Indonesia lo, antivirus itu mati. Makanya update Tim, KM suruh matikan. Stop. Oke. Oke, sudah cukup. Malem. Lim, what's wrong with you? Lim, Oke, Mas Zaidan. Oke, ngobrolnya sudah dulu. Jadi kesimpulan dari tahun ke-5 Hijriah tadi adalah terjadi perang
Jumatil Jandal, tapi tidak sampai terjadi pertempuran karena mereka haraba manfiha, yang di kampung Jumatil Jandal itu sudah melarikan terlebih dahulu. Peperangan yang kedua yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah adalah perang Bani Mustalik, yaitu pada awalnya mereka ingin menyerang umat Islam di saat mereka masih persiapan, ya, baik itu peralatan fisik maupun strategi. Ternyata umat Islam sudah mengetahui terlebih dahulu, yang kemudian mereka diserang oleh Rasulullah terlebih dahulu dengan jumlah pasukan yang cukup banyak, bijam'in kasirin, dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga mereka dapat dikalahkan karena mereka terkejut dengan serangan Rasulullah SAW karena mereka belum benar-benar siap untuk berperang, sehingga anak keturunan mereka, para kaum Hawa, para kaum Adamnya ditawan, hartanya juga dikuasai umat Islam. Yang kemudian ada seorang tawanan bernama Barroh, yaitu anak kepala suku dari Bani Mustalik yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dan diganti namanya menjadi Juwairiyah. Yang awalnya Bani Mustalik itu memusuhi Nabi, setelah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi anak kepala suku mereka, maka kemudian mereka berbalik menjadi amunisi baru bagi umat Islam, menjadi membela umat Islam, menjadi kekuatan baru bagi umat Islam, tentara Bani Mustalik ini, yang sebelumnya ba'da ankanu a'da'ahum, sebelumnya mereka memusuhi umat Islam. Insya Allah itu materi kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah ke depan Halo? ya, oke. Sinyalnya nak. Yang akan datang kita akan bicarakan tentang hadisul ifki. Ya, di perang Bani Mustalik, Rasulullah SAW itu mengajak dua istrinya. Yang pertama adalah Sayyidah Aisyah, yang kedua Sayyidah Ummu Salamah. Nanti ada kaitannya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalian mesti agak ingat Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang difitnah itu ya tadi ya? Betul sekali, Mas Huda. Oke, nanti akan ada Mas Dika tadi itu tak. Ya, betul. Nanti Ini ada di ada bagian cateringnya ya? ada kisah tentang fitnah, seperti kemarin tokoh yang juga sempat difitnah. Siapa yang sempat difitnah? Ada chat mesum itu. Yang difitnah ada chat mesum tokoh. Oh, sama Sofwan, sama Sofwan. Kalau yang di hadis ifki, hadisul ifki, di kisah benarnya. Kalau di Indonesia maksudnya Atta Halilintar. Habib Rizieq yang difitnah cat Tapi mesum. kira Atta Halilintar. Ya, insya Allah akan kita bahas lebih lanjut, lebih rinci tentang hadisul ifki, berita bohong yang kemudian ada suara burung itu. Loh. Oh iya saya tadi. Udah Mas mainan Huda. burung. Hudud. Iya Tat. Iya Mas- Tat. Hudud. Apa Tat? Sudah Mas Java yang suara punya lakbet tadi. Saya nggak punya burung. Mas Java. Satu. Yang suara burung tadi Mas Java apa Mas Huda? Mas Huda. Yang ada Saya suara- Tat. Huda Tat. Huda Oh, Tat. masih punya burung Mas Huda ya. Iya Tat. Yang kemudian hadisul ifki ini
nanti akan dikoreksi oleh Al-Quran secara langsung, akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atas kevaliditasnya, kevalitannya, ya, akan dikoreksi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Semoga pembahasan kita pada kesempatan kali ini ada hikmah, ada faidah yang kita dapat, dan mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil Alamin. Subhanallah. alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dat. Ya. Terima kasih. Dan Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas Arya, Mas Irfan,